Andi dan pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 ini rupanya banyak yang memanfaatkan waktu di rumah saja untuk menata ulang interior rumahnya. Betul sekali Silka, saya dan juga teman-teman saya salah satunya. Karena kita selama work from home, ternyata selain bersih-bersih rumah, berolahraga, ternyata juga ada hobi tambahan yang baru nih. Seperti mengoleksi pernak-pernik dekorasi dan pajangan untuk mempercantik rumah. Apalagi sekarang kita harus nyaman karena lebih sering berada di rumah. Nah, kebetulan banget nih Andi, ada pajangan dan dekorasi yang unik dan bernuansa etnik. Ada juga miniatur kebaya, beskap, wayang, dan banyak lagi lainnya kerajinan tangan buatan UMKM dari Jakarta. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita simak bersama. Ini dia liputannya untuk Anda. Kreativitas berpadu dengan imajinasi akan menghasilkan karya seni bernilai tinggi. Itulah yang tercitra dari kerajinan tangan karya Dati Handicraft yang syarat dengan nuansa budaya Indonesia. Ada wayang kayu Betawi, tutup botol unik, hiasan dinding dari gabungan potongan kain batik, serta miniatur baju Nusantara seperti beskap dan kebaya yang dibuat menggunakan teknik quilting dan patchwork. Ada juga pajangan wayang kayu bertema olahraga yang menjadi souvenir resmi dalam gelaran Asian Games 2018 lalu. Saya kebetulan menampilkan pakaian jaket ini kecil-kecil ini, pakaian kebaya dan beskap. Karena beskap itu dari Aceh sampai Nusantara. Jadi aksesorisnya itu mengikuti. Misalnya di Bali ada sabung ayam, saya bikin ayam-ayam dari besar kecil, jadi saya beskap, saya taruh ada ayam. Dari workshopnya di Jalan Delman Utama, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, karya Kirono Arundati menembus mancanegara. Pameran bergengsi di sejumlah negara dari Rusia hingga Amerika Serikat kerap memamerkan karyanya. Banyak penghargaan pernah diraih, di antaranya Inacraft Award dan penghargaan dari UNESCO sebagai Indonesian Unique Intangible Cultural Heritage. Itu semua tak lain karena keunikan dan keindahan karya seni Dati Handicraft. Keunikannya saya menggali produk Indonesia. Jadi mungkin kalau wayang-wayang biasanya itu langsung bermain wayang dengan dengan gedebok pisang mungkin ya, atau apa itu. Saya pakai kayu. Kayunya juga yang bisa masuk ke koper. Jadi semua saya desain harus bisa masuk ke koper, saya bisa tampilkan. Melalui karya seni bernuansa budaya Nusantara, Dati ingin dunia lebih mengenal Indonesia. Terlebih di era digital ini, ia berharap industri kriya di Indonesia dapat semakin berkembang dengan menggali budaya dari beragam daerah di tanah air. Pemirsa dan Silka, kira-kira sudah kebayang belum? Nanti setelah pensiun dan lanjut usia, kira-kira kegiatannya ngapain aja nih? Kalau Silka sendiri belum kebayang ya Andi, tapi pengennya sih tetap punya penghasilan. Tapi kerja apa ya? Apalagi seperti di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, Silka dan pemirsa, bekerja bukan berarti harus di dalam sebuah kantor atau sebuah perusahaan. Seperti kisah inspiratif yang satu ini, pensiunan PNS yang sekarang sedang menggeluti usaha kerajinan. Meski di tengah pandemi COVID-19, ternyata selalu berusaha untuk tetap eksis dan tetap bertahan. Wow, luar biasa. Pengen tahu dong gimana kiat-kiatnya? Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Ketika virus corona melanda tiba-tiba, bisnisnya yang sedang berada di puncak seketika terdampak. Ajang pameran di dalam dan luar negeri yang jadi andalan pemasaran Dati Handicraft selama ini batal digelar. Pendapatannya merosot tajam. Dampaknya adalah pameran yang setelah kita booking itu batal, semua mundur. Sehingga sulit juga, ini hampir tahun kedua ya ini, itu
Itu yang banyak dapat buyer itu, saya jujur itu pada saat Inacraft, tapi Inacraft sudah diundur lagi mungkin nanti Oktober atau November, jadi kita lihat itu pemerintah saja. Tapi ya kebetulan saya dibantu dengan anak saya untuk online supaya ya tapi menurun tapi ada yang laku. Jadi untuk karyawan saya tetap yang inti saya tetap pertahankan. Namun pantang baginya menyerah. Dati berjuang bertahan karena asa kehidupan tak boleh padam. Terlebih ada 3 orang pekerja yang menggantungkan hidup pada bisnisnya. Pandemi tidak menyurutkan tekadnya. Ia mencoba memasarkan produk secara online melalui media sosial dan marketplace agar roda bisnisnya tetap berjalan. Selain itu, terjun langsung dalam proses pembuatan produk, kreatif dan juga jeli melihat peluang adalah cara Dati untuk bertahan di tengah pandemi. Untuk pensiun, gak usah putus asa. Kalau punya kreatif, ayo kerjakan. Kreatif apa saja bikin, jangan mulai dari yang mahal, mulai dari yang kecil merambat. Ini saya kasih contoh sedikit aja, seperti sekarang kita nggak boleh pakai plastik ya, bolehnya pakai kantong-kantong. Saya bikin ini kantong, ini kira-kira begitu. Pensiun bukan berarti berhenti berkarya. Kirono Arundati membuktikannya. Mantan pegawai negeri sipil itu kini mengisi masa pensiun dengan menggeluti usaha kerajinan yang sejak lama menjadi hobinya. Meski kini bisnisnya dihadapkan pada ujian pandemi, Dati tetap berusaha bertahan dan optimis. Ia berharap badai segera berlalu. Perekonomian dapat kembali berputar dan pameran-pameran kerajinan kembali digelar. Kecintaannya pada budaya Indonesia menjadi energi baginya untuk tetap setia menggeluti usaha kerajinan dekorasi kendati usia tak lagi muda. Bagi Dati, hidup harus mengalir seperti air. Apapun rintangannya, air akan tetap mengalir. Itu tadi perjalanan pelaku UMKM pemilik Dati Handicraft dalam mengembangkan usahanya. Bagaimana kunci sukses berwirausaha ala Kirono Arundati? Berikut informasinya untuk Anda.